Hai, gimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk social distancing ya. Seperti yang kita ketahui, sekarang seluruh dunia ditakutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Munculnya pandemi COVID-19 ini membuat dunia menjadi resah, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap penyakit yang menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Melalui media sosial, pemerintah menghimbau untuk mengisolasi diri di rumah dan melakukan social distancing untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Semua orang dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar pun dilakukan di rumah dengan menerapkan school from home. Memang sih, rasanya SFH atau school from home itu bosan banget. Tapi, ini semua demi kebaikan kamu dan orang lain. Gak apa-apa mengurung diri dulu di rumah selama beberapa bulan daripada harus jatuh sakit dan malah masuk rumah sakit kan? Nah, di sini kami ingin membagikan tips meningkatkan well-being selama school from home. Well-being artinya kesejahteraan. Kesejahteraan di sini merupakan suatu kondisi individu yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, siswa yang memiliki well-being yang tinggi akan merasa bahwa belajar secara mandiri maupun pembelajaran daring merupakan kewajiban dan bagian dari usahanya dalam mencapai tujuan hidup atau cita-cita yang diinginkan. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Jadi, well-being sangat penting dimiliki oleh siswa di era pandemi COVID-19 agar mampu mengaktualisasikan diri dan mencapai tugas perkembangan. Oleh karena itu, demi mendukung SFH kamu supaya berjalan lancar, kami ingin bagi-bagi tips mengenai cara meningkatkan well-being saat school from home. Karena semakin lama kita berada di rumah, pasti kita semakin bosan dan lelah. Ini bisa menyebabkan kamu tidak berkonsentrasi dalam belajar. Biasanya sih, kalau nggak full konsentrasi, belajar di rumah pasti bikin ngantuk dan kamu akan merasakan emosi-emosi negatif. Nah, biar kamu nggak gampang ngantuk dan dapat meningkatkan emosi positif kamu, berikut kami bagikan cara-cara meningkatkan well-being dalam belajar. Yang pertama, having. Having merupakan kondisi lingkungan belajar yang memadai ketika kamu belajar. Misalnya, dengan merapikan meja belajar atau kamar kamu. Gimana kamu bisa rajin dan semangat kalau meja belajar dan kamar kamu berantakan? Makanya, momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Pastikan meja belajar atau tempat kamu belajar cukup luas dan lengang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Yang kedua, loving. Loving adalah kualitas hubungan sosial kamu dengan orang-orang terdekat baik antara guru maupun dengan teman sekolahmu. Social distancing yang diberlakukan saat ini memang mengharuskan kita untuk membatasi interaksi antar individu, namun tidak membatasi hubungan sosial dan emosional kita dengan orang terdekat seperti dukungan orang tua dan teman sebaya. Misalnya, kamu bisa belajar dengan teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman, juga tidak harus dengan berkumpul bersama loh. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call ataupun chatting. Dengan belajar bersama teman via video call, mungkin kamu jadi lebih bersemangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti tidak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman, dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya. Yang ketiga, Bing. Bing merupakan sarana untuk pemenuhan diri kita sendiri yang mencakup kemungkinan untuk kita untuk belajar sesuai dengan sumber daya dan kemampuan diri kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan menentukan waktu atau membuat schedule. Dengan menentukan waktu, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun nggak jadi ketinggalan pelajaran. Kamu juga bisa mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan diri kamu. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari rasa kantuk atau rasa malas yang menyerang.
Namun, pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on track alias nggak terdistraksi ya. Kalau kamu malah ingin belajarnya sambil nonton film, itu nggak akan bikin belajar jadi efektif. Jadi kamu bisa tentukan senyamannya kamu. Yang keempat adalah health. Health merupakan kondisi diri sendiri yang tidak ada penyakit dan tubuh tetap dalam kondisi bugar. Tentu saja, selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran untuk merasakan sehat mental dan sejahtera kondisi fisik kamu yang sehat juga penting. Karena tubuh mempengaruhi pikiran dan pikiran mempengaruhi tubuh. Nah, sebagai langkah awal, kamu bisa minum air putih dengan teratur. Jangan lupa selalu sediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak 8 gelas sehari pun bisa membuat kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya kamu tidak bolak-balik ketika belajar. Selain itu, jangan lupa berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan stretch up untuk merenggangkan kaki, tangan, dan leher, gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Nah, dengan berolahraga tadi, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung alias nggak bikin ngantuk. Itulah beberapa cara dalam meningkatkan well-being saat belajar di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang tidak terpaksa ya. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu nggak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya kamu semua baik-baik saja ya.